Benarkah kekristenan agama yang diciptakan Paulus? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten teologi dan sejarah gereja yang mendalam dari Bambang Nursena. Saya membaca ya, bahwa sebenarnya katanya ya, mereka itu beranggapan bahwa dari polemikus-polemikus itu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ya tentang Trinitas, tetapi katanya Paulus justru yang mengajarkan itu yang pertama. Terus kemudian katanya bahwa ajaran Yesus itu sudah dipalsukan Paulus. Ini sering berkembang, bahkan ini sering menjadi hal yang tema polemik yang populer gitu seperti itu. Nah, ini supaya mungkin ini menjadi wawasan juga bagaimana caranya, terutama untuk saya menjawab hal itu atau untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini, Pak. Iya. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tafsir Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Salah satu contoh misalnya, kalau kita membaca tafsir Al-Quran, itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu salah satu penafsir Quran. Dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi ramai itu di Facebook teman-teman Muslim sendiri. Kita orang Islam ternyata menghormati Paulus itu, Rasul Paulus itu. Bahkan kita harus jujur ya. Di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada rujukan tentang Paulus itu. Misalnya tafsir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tafsirnya, namanya tafsir surat Yasin dari Syekh Hamami Jadah. Ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon itu loh. Bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh beberapa penerbit. Nah, di dalam surah Yasin, surat Yasin itu surat ke-36 dalam Al-Quran. Itu di situ ada ungkapan begini. Wa idrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri. Lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir itu dikatakan, yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah, ya Muhammad, terangkanlah kepada penduduk Muhammad tentang apa? Penduduk suatu negeri, ashabal qaryah wahia intakiyah. Penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antioquia. Itu dalam surat Yasin itu. Tafsiran surat Yasin, sorry. Lalu mereka, penduduk Antioquia itu mendustakan utusan Nabi Isa itu. Lalu dua orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga. Supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah ketiga orang itu? Ini dalam tafsir masih tersebut di situ nama Paulus. Masih tercatat. Maka dikatakan dalam tafsir itu Isa alaihi salatu wassalam mengutus dua orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antioquia. Dua orang rasul itu yang pertama namanya Yahya, kedua Bulus, dan ketiga Sam'un. Bulus itu Paulus. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Tesalonika misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalonika. Jadi jelas di surat Yasin tafsirnya Hamami Jadah ini Paulus masuk di situ. Tapi ini tafsir ini berotoritas nih, Pak. Oh, ya, Ibnu Katsir itu otoritas, itu muridnya Ibnu Taimiyah kok. Artinya kalau orang tidak membaca tafsir yang tebal-tebal kayak Ibnu Katsir, ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu Hamami Jadah. Itu tidak ada bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam? Kan seperti itu kan? Nah, tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan, oh yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi artinya makanya ketika membaca teks-teks keagamaan maupun teks-teks historis itu harus kronologis. Ini tahun berapa munculnya? Ini tahun berapa munculnya? Makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam, tapi agama sendiri saya kritisi kok. Saya mengatakan menjadi di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin.
Saya ganggu aja orang-orang fanatik itu. Calvin nggak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini. Karena apa? Ignatius dari Antioquia lebih penting karena dia muridnya Yohanes langsung kok. Gitu loh kira-kira. Ini saya kira juga mengatakan seperti itu. Dalam konteks ini ya, saya kira itu. Terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas misalnya. Sekarang pertanyaannya, jangan baca surat Paulus dulu Trinitas tetap ada apa enggak? Yang ngomong Trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus. Nah itu loh. Coba tentang logos itu kan dari Yohanes. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, ke hologos en prostontion ke theos en hologos. Itu malah Yohanes. Ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan. Itu malah muncul di Matius. Di Injil-Injil sinoptik. Paulus hanya menyebut perempuan, lahir dari seorang perempuan. Gunaikos. Yang netral maknanya. Sekalipun Gunaikos itu bermakna juga perawan, tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudahlah, semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan. Tapi kalau dalam model berpikir seperti itu, Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan Trinitas. Justru Yohanes yang eksplisit. Loh, tapi kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab Pak. Ya sama juga, ajaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan hanya judulnya saja yang tidak ada, isinya kan ada gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ada lagi yang mengatakan Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok Anda percaya? Loh ini bukan soal kita menistakan, enggak loh. Ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain, terapkan untuk dirimu sendiri. Kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda. Artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang nggak boleh dikritisi? Kan gitu kan, mestinya kita namanya fair. Kalau di parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus. Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus. Saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini. Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan? Tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu, ya kita menghormati. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham Roh Kudus, ya jangan kamu serang. Ini kan soal kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu loh. Saya pikir itu yang saya sampaikan.